Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahlan Morta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan update Sapa Mentari 24 Juni 2021. Sapa Mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. ISG dan LQ45 ini pada hari Rabu ditutup melemah hampir 1%. Pelemahan ISG dipicu dari aksi profit taking para pelaku pasar setelah kenaikan ISG 2 hari beruntun. Selain itu, lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri yang terus meningkat setiap harinya dan juga pembatasan di beberapa daerah ini membuat para pelaku pasar cenderung berhati-hati. Investor asing terpantau kembali net sell sekitar 400 miliar rupiah dan mereka masih tercatat outflow pada saham-saham mover kita seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BCA. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat bergerak mix setelah penekanan ketua The Fed yaitu Jerome Powell yang kembali menekankan bahwa inflasi saat ini bersifat sementara dan The Fed belum ada rencana melakukan pengetatan dalam jangka pendek. Hal ini membuat pasar cenderung lebih tenang. Saat ini pelaku pasar masih menanti pidato para pejabat The Fed yang lain terkait arah kebijakan The Fed nantinya, dan dalam waktu dekat atau nanti malam ini ada rilis data pengangguran bulanan yang rencananya akan dirilis nanti malam. Sementara itu, bursa Amerika Serikat bergerak mix setelah penekanan ketua The Fed yaitu Powell yang kembali menekankan bahwa inflasi saat ini bersifat sementara dan The Fed belum ada rencana melakukan pengetatan dalam jangka pendek. Hal ini membuat pasar cenderung lebih tenang. Saat ini pelaku pasar masih menanti pidato para pejabat The Fed lainnya terkait arah kebijakannya. Dan saat ini juga pelaku pasar juga menanti rilis data pengangguran bulanan yang dirilis nanti sore rencananya. Selanjutnya, indeks Edo melemah hampir 1%, indeks VIX kembali melemah cukup dalam, sehingga volatilitas dan kekhawatiran pasar telah mereda. Indeks DXY kembali menguat tipis, sehingga hal ini berarti dolar cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama, dan berpotensi memberikan katalis negatif ke pergerakan mata uang utama dunia, termasuk juga rupiah. Sementara itu, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas bergerak menguat, Shanghai, Hang Seng, dan juga Kospi kompak menguat. Hal ini masih mengikuti pergerakan market global yang cenderung bergerak positif akibat komentar pejabat The Fed dan ketua The Fed yang menyatakan bahwa inflasi hanya bersifat sementara sehingga suku bunga tidak perlu dinaikkan terlalu terburu-buru. Selanjutnya, update currency and bond yield USD IDR menguat setelah indeks dolar menguat juga. Yield itu siri kita juga melemah tipis, namun seminggu terakhir telah menguat 3,5%. Sementara US 10-year menguat pada semalam. Selanjutnya, di currency mayoritas bergerak melemah terhadap dolar, sehingga hal ini menyebabkan indeks dolar cenderung menguat terhadap mata uang utama dunia lainnya, dan juga berpotensi memberikan katalis negatif ke pasar saham. Selanjutnya, update hard and soft commodity, komoditas nikel ini mengalami penguatan setelah sebelumnya terkoreksi. Selain itu, copper, gold, silver, dan juga tin ini juga kompak menguat. Hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan saham-saham metal pada hari ini. Sementara itu, komoditas energi batubara ini juga kembali menguat. CPO juga mulai terlihat rebound. Selain itu, oil Brent dan juga WTI ini melanjutkan rally setelah menurunnya pasokan minyak di US, sehingga hal tersebut berpotensi memberikan katalis positif pada pergerakan saham-saham basis komoditas pada hari ini. Selanjutnya, update dari tim IKR kami, ada Economic Research Note. Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia diestimasikan terjadi pada akhir tahun ini atau awal tahun 2022 yang dipicu oleh pengetatan moneter dalam mengantisipasi tapering yang dilakukan oleh The Fed dan kemungkinan terjadinya inflasi sebagai imbas dari pemulihan ekonomi. Selanjutnya, hasil pertemuan negara-negara G7 menghasilkan kesepakatan untuk pengembangan infrastruktur dan strategi perdagangan melalui Global Minimum Tax. Kami mengestimasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk full year 2021 ini pada kisaran 3,1 sampai 4,2%, dengan pertumbuhan di kuartal 2 2021 sebesar 6,8% secara year on year. Selanjutnya, update dari SSIA. SSIA membukukan marketing sales senilai 129,2 miliar rupiah pada Mei 2021 yang didorong oleh proyek dari Surya Cipta City of Industry Karawang berupa penjualan lahan seluas 7,5 hektar ke perusahaan teknologi regional dengan ASP senilai 123 US dollar per SKM. Adapun SSIA menargetkan penjualan dari Surya Cipta City of Industry Karawang dapat mencapai 20 hektar. Selain itu, SSIA juga menargetkan penjualan lahan dari Subang Smart Metropolitan seluas 40 hektar. Selanjutnya, update corporate action, KRAS dan juga GIAA dikabarkan akan melangsungkan RUPST karena keduanya merupakan penerima dana PEN atau dana pemulihan ekonomi nasional melalui skema OWK yaitu obligasi wajib konversi.
KRAS rencananya akan menerbitkan OWK seri B senilai 800 miliar rupiah. OWK seri B itu merupakan bagian dari penerbitan OWK yang telah disetujui sebelumnya dengan jumlah pokok sebesar 3 triliun rupiah. Sebelumnya KRAS telah lebih dulu menerbitkan OWK senilai 2,2 triliun rupiah. Sementara untuk GIA, OWK yang dicarikan adalah sebesar 1 triliun rupiah dari komitmen awal pemerintah sebelumnya yang sebesar 8,5 triliun rupiah. Terkait hal ini, KBUMN menjelaskan bahwa ada KPI GIA yang tidak tercapai sehingga pencairan sebesar 8,5 triliun rupiah tidak dapat dilakukan. Selanjutnya update dari INKP bukan peningkatan penjualan menjadi 780,47 juta US dollar atau naik 2,67% secara year on year pada kuartal pertama 2021 yang ditopang oleh sedikitnya 3 jenis produk yaitu kertas budaya, kertas industri, dan juga tisu. Sementara itu penjualan pulp justru mengalami penurunan terlepas dari kenaikan pada level pendapatan. INKP justru membukukan penurunan pada laba bersih menjadi 139,31 juta US dollar atau turun 22,29% secara year on year. Hal ini dikarenakan kenaikan pada beban usaha sebesar 85,29 juta US dollar dibandingkan kuartal 1 2020 yaitu sekitar 78,74 juta US dollar. Untuk detailnya, rekan-rekan atau trader bisa download sementara di official Telegram kami dan linknya ada di description di bawah ini ya. Selanjutnya update trading areas pada hari ini. Secara teknikal, IHSG diprediksi bergerak mix cenderung melemah, indikator yang masih di positif melemah, indikator stokastik netral melemah, dan indikator RSI netral melemah, sehingga IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.928 hingga 6.116. Selanjutnya beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Antam, buy on weakness untuk Antam, trading range di area 2.220 hingga 2.340. Selanjutnya Indica Energy, buy on weakness untuk Indi, trading range di area 1.270 hingga 1.405. Selanjutnya ada Tower, trading buy untuk Tower, trading range di area 1.180 hingga 1.280. Selanjutnya ada KF, sell untuk KF, trading range di area 2.590 hingga 3.300. Dan yang terakhir, BTPS, sell untuk BTPS, trading range di area 2.630 hingga 2.900. Selanjutnya, update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trade yang memiliki rentang waktu hold posisi yang kurang lebih 30 hari, kita mempertahankan ITMG, PINS, UNTR, dan juga SOCI. Sementara untuk rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold posisi yang kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan Indica Energy, SPUT, dan juga DOIT. Sementara itu untuk rekomendasi day trade, terdapat 15 saham, di antaranya 8 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya ada saham Antam, Indica Energy, Tower, Info, hingga Pakuwon, dan juga BBNI. Demikian ulasan saham tarik pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.